Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abius Aryasad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CLKNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pemotongan PPh pasal 25. Oke, langsung saja ke materinya. Definisi PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Lalu ada subjek PPh pasal 25. Berikut adalah yang menjadi subjek PPh pasal 25, yaitu jenis PPh pasal 25 memiliki dua subjek, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha, seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Lalu ada objek PPh pasal 25. Yang menjadi objek PPh pasal 25 yaitu objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Lalu ada pelaporan PPh pasal 25. Untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh pasal 25 ialah menyertakan surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan berikutnya. Lalu sanksi PPh pasal 25. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayaran. Adanya tarif PPh pasal 25 berikut besar tarif pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta rupiah sama dengan 5%. Maka 50 juta rupiah dikurang 250 juta rupiah sama dengan 15%. Yang ketiga, 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah sama dengan 25%. Dan di atas 500 juta rupiah itu dikenakan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 atau wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Selanjutnya tarif angsuran. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP dikurang OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP dikurang OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPST sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Contoh perhitungan. Berikut perhitungan PPh pasal 25. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 1, PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja atau pasal 21. PPh yang dipungut oleh pihak lain atau pasal 22. PPh yang dipotong oleh pihak lain atau pasal 23 dan kredit PPh luar negeri atau pasal 24. Kemudian besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi 6 bulan.
Yang kedua, perhitungan PPh pasal 25 ayat 2 besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Ketiga, perhitungan PPh pasal 25 ayat 4 jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai berikutnya setelah bulan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tuan asar atau TK per 0 terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada 2020 adalah 200 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto sama dengan 200 juta rupiah atau PTKP atau TK per 0 sama dengan 54 juta rupiah. Lalu minus PKP sama dengan 146 juta rupiah. Maka PPh terutang sama dengan 15% dikali 146 juta rupiah sama dengan 7 juta 300 ribu rupiah. Besarnya angsuran PPh pasal 25 pada April 2021 adalah 1/12 dikali 7 juta 300 rupiah sama dengan 608.333 rupiah. Oke, baiklah itu saja materi yang saya paparkan dan saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.